Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, aku Wulan. Di awal tahun baru 2023 ini, Amil punya segmen baru yaitu Ampod, Amil Podcast. Untuk podcast perdana ini, kita akan berbincang-bincang dengan Ketua Umum Amil periode 2016 sampai 2018, yaitu Mbak Vira Ningrum. Hai. Oke, Sobat Amil, hai semuanya. Nah, sepengalaman Mbak Vira sebagai Ketua Umum AMIU itu waktu kepengurusannya Mbak Vira itu tuh ada jalan apa aja sih Mbak? Dan gimana cara pemilihannya gitu? Jadi sebelumnya teman-teman ya, apa sih sebutannya Sobat Amil? Jadi semalam saya dihubungi, nah pertanyaannya terlalu berat. Jadi menanyakan sejarah Amil, terus itu tuh butuh riset. Kalau tentang sejarah AMIU itu kita nggak bisa yang waton gitu, instan ya, nggak bisa instan. Dan saya juga jadi terpikir kalau semalam itu gimana kalau AMIU itu ada pembukuan yang sejarah dari awal-awal AMIU sampai di sekarang ini gitu. Nah, terus kalau menjawab pertanyaan yang Mbak Wulan tadi tentang pertama kali pemilihan AMIU di periode saya itu sebenarnya sama kayak pemilihannya di periodenya Mbak Wulan. Jadi awal itu memang ketua umum pada saat itu membuat atau membentuk tim formatur. Jadi tim formatur itu terdiri dari 5 orang. Kenapa ganjil? Karena biar suaranya tidak 50-50 gitu ya? Tidak genap gitu loh. Maksudnya tidak seri gitu. Ternyata dari 5 orang itu jadi ketua umum sebelum saya itu ada Mas Zaki ya. Jadi di periodenya Mas Zaki itu ada 5 formatur termasuk saya masuk ke dalam tim formatur itu. Cuman ternyata pada saat itu 2 nama yang sama itu saya sama Mas Zaki itu punya dua hasil suara. Nah, 2 hasil suara yang sama. Jadi 2 saya, 2 Zaki, terus 1 itu lain kitab antara Mas Miranto atau Mas Rahmat, saya lupa. Nah, karena sebenarnya dari teman-teman itu ingin melanjutkan ketua umum Mas Zaki lagi gitu kan. Karena menurut saya ketua umum itu 1 periode kurang nggak sih? Kurang. cukup 1 periode cukup sih, cukup 1 periode. Ya, udah itu rapatnya itu di rumahnya Mbak Astuti, tempatnya Pak Ismail. Nah, itu karena tiba-tiba Pak Ismail itu keluar rumah dan membuat satu suara yang akhirnya menentukan saya yang jadi ketua umum, jadilah saya seperti itu. Nah, kalau tentang apa tadi yang kedua, program-program kerjanya gitu. Berat ya Bunda. Yang paling inget deh kan dari beberapa tahun yang lalu kan cukup apa? Nggak, kalau saya karena saya jadi tahulah ya, perempuan kalau jadi ketua ya pasti ada harus pick up dengan sosok laki-laki gitu. Kalau program kerja yang saya menyadari kalau setiap manusia itu nggak ada yang kesempurnaan lah intinya, ya nggak sih? Ya, benar. Fokus kita harus difokuskan, tapi tidak menutup kemungkinan semua sektor atau semua lapisan masyarakat dapat dakwah. Jadi AMIU itu dakwah ya, intinya kita berdakwah di Wonocatu. Nah, program kerja yang saya adakan ya diadakan gitu ya, kita di depan kamera di Bunda. Nah, itu tuh menyeluruh. Jadi mulai dari anak-anak sampai ke orang tua itu harus ada. Cuman pada saat itu saya menginginkan kefokusan saya di lapisan mana, tapi tidak menutup semua lapisan harus kita dakwah. Jadi kayak goalsnya itu kita mau gimana nih gitu, fokusnya mau gimana nih, walaupun ya semuanya kena gitu. Nah, saya dulu program kerjanya
target utamanya. Target utamanya adalah anak-anak. Kenapa? Karena pada saat itu anak-anak itu banyak. Jadi kalau dilihat dari kepengurusan kami yang di 2016-2018 itu, angkatan saya banyak yang sudah menikah, bekerja di luar kota dan lain sebagainya. Jadi untuk pemuda itu masih minim, bukan masih minim ya, tapi sudah mulai minim gitu. Nah, karena saya melihat dari 3 Masjid 2 Musola itu santri-santrinya TPA itu banyak, makanya saya fokuskan di anak-anak itu. Nah, yang saya inginkan adalah anak-anak ini mengenali AMIU, karena pandangan saya adalah penerusnya AMIU ini Organisasi sejak dini gitu ya berarti ya. Jadi goalsnya saya adalah di pengajian rutin anak-anak itu. Jadi itulah saya fokusnya di situ gitu. Nah, sekarang terlihatlah ya kan di periodenya Mbak Wulan kalau anak-anak ini banyak dan menjadi remaja. Iya. Cukup menarik ya, maksudnya anak-anak ya. Enggak, karena kita nggak menutup kemungkinan kalau kita tuh nggak bisa fokus ke semuanya. Iya, tapi memang benar. semuanya Tetap gitu ya konselnya, tapi lebih ke anak-anak. Nah, tadi terkait pengajar anak-anak, gimana sih cara membaik anak-anak itu biar ikut pengajian gitu? Kalau anak-anak sekarang kan kayak susah gitu ikut pengajian, makanya untuk target nasional lebih ke remaja. Anak yang sekarang masih kayak lebih sering main gadget gitu loh, jadi buat narik mereka ke pengajian tuh rada susah biasanya. Tips-tipsnya tuh gimana gitu? kalau justru kalau saya ya, pandangan saya itu kalau justru anak-anak itu malah lebih mudah diajak. Saya loh, karena gini aja, TPA itu gurunya belum datang, anak-anaknya datang, ya kan? Iya sih. Seantusias itu anak-anak kalau semisal ada event besar yang mempertemukan satu inovator gitu ya. Inovator ataukah mau satu banguntapan, itu mereka akan lebih antusias lagi gitu. Nah, nggak ada tips and trick, cuman kita AMIU itu nggak bisa berdiri sendiri, ya kan? AMIU itu tidak dibawahi manapun, dia berdiri sendiri, tapi tidak bisa hidup sendiri lah intinya lah ya. Jadi kita harus kerja sama pemuda-mudi masjid dari Atawabin, Korup, Azharotun, Mutakin, Nurul Huda, sama PHBI Wonocatu. Jadi kita orang tuanya kita oprak-oprak, remajanya kita oprak-oprak, baru terus anak-anaknya pasti mengikuti gitu. Nah, kerja sama mereka lah yang membuat santri-santrinya, yuk semangat AMIU nih, pengajian nih, misal mau di pagi boleh, mau di malam boleh gitu. Tapi kayak 2 bulan sekali dulu itu, jadi nggak tiap bulan, memang kita jeda karena biar anak-anaknya juga ada rasa kangen ini, nggak bosan ya, terus-terusan juga. Jadi Nanti waktu pengajian ini ya 2 bulan sekali. Cukup menarik dan bisa diaplikasikan di kepengurusan selanjutnya. Urusan ini maksudnya urusan saya gitu ya. Sedang direncanakan karena kayak PR banget semua anak-anak tuh. Tapi dari pandangan saya justru apa sih bahasa Jawa menang sangat kalau dari pandangan saya di satu tahun ya, sudah 1 tahun ya, kan hampir 1 tahun berjalan ini kan sudah fokus di pengurusnya, di anak-anak remajanya, anak-anak di remajanya gitu ya. Menurut saya sudah bagus gitu, apa namanya ya sudah di porsi yang teman-teman, karena menurut saya kalau yang sekarang ini jadi kalau saya ya sudah habis itu jangan lupa jadi alarm jalan sudah unlimited. Kalau apa namanya, setiap kepengurusan, setiap ketua itu dipilih berdasarkan zamannya. Jadi kebutuhan zamannya itu apa. Kalau
kami dulu formatur memutuskan untuk Mbak Wulan karena memang Mbak Wulan dipandang mampu untuk menyatukan para remaja yang masih nyubi-nyubi ini gitu. Jadi malu saya. Nah, terus di pengurusan awal 1 tahun ini Mbak Wulan fokus di remaja itu awal yang bagus gitu. Kalau Mbak Wulan mau memfokuskan di anak-anak lagi atau membuat pengajian akbar lagi, jarang ya sekarang udah pandemi kemarin kan nggak ada pengajian akbar ya, mungkin bisa. Saya curhat colongan ini, mohon maaf ya. Sudah lagi. Oke. Nah, mungkin ada nggak sih kegiatan yang terdistorsi seiring berjalannya waktu? Hanya kegiatan yang mungkin sebelum-sebelumnya ada di pengurusan sebelumnya, tapi di pengurusan saat ini tuh belum ada. Saya tahunya kepengurusan itu dari kepengurusannya Mas Saiful di tahun 2010. Cuman saya aktif AMI itu 2011. Jadi 2011 itu saya baru aktif di AMI itu qadarulahnya pada saat itu kan ketua umumnya Mas Saiful. Ternyata ada insiden yang Mas Saiful harus reshuffle menjadi Mbak Astuti naik ke atas, kemudian dari koordinator dakwah Mas Zaki naiklah menggantikan Mbak Astuti di ketua 1 kalau nggak salah. Nah, saya yang baru-baru ini muncul belum terlalu aktif, ya pengajian datanglah. Nah itu masuklah ke koordinator dakwah. Baru loncat ya langsung ya. Sampainya itu dari bawah ke atas, langsung ke atas koordinator ya yang pertama. Jangan tanya anggotanya karena memang tidak tahu ya anggotanya yang aktif berapa pada saat itu. Nah, terus program kerja itu yang menurut saya itu sudah terdistorsi atau sudah tidak ada lagi adalah yang pertama program kerja saya kalau selama saya mau berkecimpung di AMI, saya berkecimpung di tahun, ternyata kalau tak telusuri itu saya SMP itu sudah mau SMP, cuman masuk ke dalam kepengurusan 2011. Nah itu dulu pengajian AMI itu pada saat saya SMP itu ada buku kecil, jadi buku kecil untuk di pengajian AMI. Jadi kalau buku absen, bukan, tiap pengurus itu punya buku sendiri, buku catatan ya Allah. Setiap pengajian itu nyatet, jadi setiap orang itu menjelaskan. Zaman dulu kan nggak ada HP gitu ya buat nyatet. Nggak semua orang punya HP, dan biar HP itu tidak mengganggu kita dalam pengajian. Nah itu adalah buku catatan itu. Harus buku catatan. Masih ada kayaknya kalau ada di gudang lagi karena sekretariatan tidak sepertinya tidak ada sekretariat. Tapi itu sponsor juga untuk sekretariat bisa dimasuk. Kita membangun sekretariatan. Nah itu ya, jadi ada buku catatan. Terus kemudian zaman dulu ada kafetaria. Jadi kafetaria AMI itu kerjasama nembusi sama buruh Binem itu 2 minggu. Jadi kita buka 2 minggu awal puasa, terus 2 pekan awal puasa, terus 2 pekannya setelah itu baru buruh Binem. Kita cuma 2 pekan itu. Nah dari situ tuh lumayan loh pendapatan AMI itu, banyak, income-nya tuh lumayan banyak gitu. Terus kemudian ada zaman dulu saya pas kecil itu ada dekat Masjid Kakorup kan ada Blumbang apa sih? Kolam ya? Iya. Itu ya? Blumbang apa sih jenisnya? Nah itulah ya, ada kolam. Nah itu dulu ada, kita melihara ikan. Saya kurang tahu ya itu program kerjanya apa aja, cuman dari situ tuh pendapatannya juga dapat ya. Terus AMI itu punya meja pingpong. Iya? Yang kita korup.
itu yang sekarang sudah menjadi landasan jelas jelek-jelek gitu ya. ya, itu sebenarnya punya ya. Saya bertanya pada sesepuh para pendahulu AMIU itu dulu cukup besar, namanya cukup terdengar lah kayak gitu. Jadi pengajian akbar pun sudah terkenal di saat masyarakat gitu ya. Iya, jadi memang sudah besar, terus punya meja pingpong, punya lain sebagainya, kayak gelas dulu juga ada punya sendiri AMIU itu. Justru AMIU itu kalau nggak salah ya guys, Disclaimer kalau nggak salah. Oh itu ada koreksinya, bisa komen di bawah juga. Iya. Jadi ya punya barang-barang inventaris yang besar-besar lah, ya, yang apa sih sebenarnya yang berharga. Terus apalagi ya yang program kerja yang ini Oke. aman lah. Terus ada lagi apa ya program kerja yang sudah terdistorsi teh apa sih? Oh iya, di kepengurusannya sebelum Baulan itu kan kita pandemi ya. Iya, pandemi 2 tahun ya. Jadi AMIU itu satu periode itu 3 tahun ya. 3 tahun. 3 tahun dan itu 2 tahun dipotong pandemi. Jadi ya nggak wajar lah. Dulu AMIU itu ke periodenya Mbak Astuti itu akhir-akhir keperiodean Pergantian gitu ya. kepengurusan Mbak Astuti itu ada Baksos tahun 2012 itu. Iya ya, 2000 berapa sih? Lupa lagi. Ya, pokoknya 2011 2012. Nah, di akhir itulah ada Baksos. Nah, terus seiring berjalannya waktu di kepengurusannya Mas Zaki itu kita ada nabung. Oh buat korban ya. Latihan korban. Nah itu. Nah, tapi dari teman-teman pengurus ada kesepakatan. Jadi siapapun, jadi kayak diundi gitu. Siapapun yang keluar ya kita sudah niatkan untuk apa korban Nama ya. tersebut. Iya, maksudnya kita sudah berusaha untuk berkorban, berlatih untuk berkorban, nanti biarkan pahala itu dan Allah ya. Jadi niatnya berkorban, siapapun namanya kita tetap dapat pahala kok kayak gitu loh. Jadi disclaimernya kayak gitu. Nah itu mungkin di kepengurusannya Mas Dika karena tidak ada Baksos, makanya itu belum ada, mungkin bisa. Tapi kalau dilihat kita sudah di akhir zaman ya, mencari desa-desa yang korban kan jarang. Kalau sekarang sudah ya Hampir sudah, tercukupi ya semua tentang korban gitu ya. jadi mungkin bisa nih digantikan, atau kita mau di panti asuhan atau mau di mana kita nyumbang dari apa namanya kambing kayak gitu mungkin nih. Tapi tetap menurut saya bagus itu nabung korban. Apalagi ya Barbek. Sebenarnya Barbek itu gimana ya, kayak karena sekarang udah ada lembaga yang lain, jadi kayak kalau AMIU kayak segitu ada kebimbangan di situ gitu. Dan Barbek kalau zamannya Zaki atau sebelumnya itu kan AMIU masih dikelola oleh AMIU. Sekarang masing-masing sudah berdiri sendiri, sudah mengadakan menginisiasi program. Ya mungkin ya sudah tidak ada menjadi program kerja masing-masing di musola. Cukup banyak ya ternyata program kerja yang terdistorsi oleh waktu. Dari sudut pandang yang pernah menjabat sebagai ketua umum AMIU, apa sih yang perlu diperbaiki dari kepengurusan sekarang gitu? Masukan-masukan atau nasihat-nasihat untuk kepengurusan yang saat ini? Jangan diperbaiki ya guys, maksudnya apa ya? Ditambah yang lebih baik ya. Pengurusan saya, menurut saya memang sudah baik. Justru sekarang itu pandangan saya apa sih? Pandangan saya, insya Allah sih pandangan perspektif saya itu tentang pengurusan ini
sangat bagus. Sangat bagus ya. Sangat bagus gitu. Ya. Jadi terima kasih kerja keras Pengurus AMIU 2022 Karena saya menyadari kalau saya itu bukan orang yang mengikuti zaman ya. Saya disclaimer, sosial media saya hanya Instagram, WA, Telegram, yang lainnya sudah saya nonaktif. Jadi saya kalau tentang apa ya, mengikuti zaman itu juga bingung. Dan dakwah sekarang itu kayak harus mengikuti zaman ya, bisa gitu. Jadi nggak harus terpatok pengajian aja kayak gitu, enggak. Nah, ya pengen saya tetap ada pengajian rutin yang temanya itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan remaja yang sekarang gitu. Nggak harus kita harus ada event besar gitu, enggak. Maksudnya di event besar yang temanya harus membagongkan itu juga enggak. Yang penting nah yaitu apa namanya apa sih, disesuaikan lah sama ini. Aku mau pertanyaannya aku lalu. ya masukan untuk AMIU, saran-saran untuk kepengurusan AMIU gitu. Mumpung SDM-nya banyak. Ya, alhamdulillah ya teman-teman ya, SDM-nya banyak. Berapa pengurus? 77. Masya Allah, 77 pemuda yang akan berubah. Wah, Masya Allah. Jadi kejayaan AMIU di masa lalu akan Amin. sekarang. Amin. Kita doakan semoga itu lebih digali lagi potensi teman-teman. Kayak podcast ini mungkin bisa, walaupun nanti viewernya cuma 1-2 ya. Apalagi saya mungkin sedikit kayaknya. Nah itu yang penting cari sponsor dulu lah. Iya, sponsor dulu nih. Ada banyak nih sponsor yang dibutuhkan. Nah itu mungkin ya itu mengikuti zaman aja kita. Jadi biar nggak satu gitu ya, tapi tetap dakwahnya nggak ketinggalan. Nah yang penting intinya kita dakwah. Fokus di mana monggo terserah dari kepengurusan. Oke. Oh iya, saya punya masukan juga buat kepengurusan sekarang mungkin karena apa ya, mumpung nih remajanya nih pada keluar nih gitu ya. Kita betengi kayak kita apa ya, bukan betengi ya kan, karena kita apa sih, sekarang zamannya udah mulai berkembang kan. Iya. Informasi-informasi dan kita nggak tahu hoax fakta atau nanti ada ikuti mulainya tidak gitu ya. Jadi kemudiannya biar tidak terlalu mengikuti yang buruk-buruk, fondasinya teman-teman remaja ini perlu diperkuat gitu. Mungkinkah ada kita belajar mengaji bareng atau apa gitu. Itu sih saran saya ya. Terima kasih masukan dan sarannya. Tadi kita memperbaiki diri ke depan. Karena saya juga nggak tahu sih teman-teman ya, teman-teman bagaimana mengajak teman-teman untuk ke AMIU itu gimana, karena ya saya masuk AMIU ya karena nyaman aja. Nah buatlah AMIU itu senyaman kayak keluarga kita sendiri. Jadi kalau AMIU itu rumah ya, Masya Allah. Agak berat ya, jadi kalau AMIU itu rumah. Oke. Nah, mungkin ini pertanyaan penutup sebagai seorang alumni pengurus AMIU gitu kan. Apa harapan kedepannya buat AMIU ini? Gitu? Harapan semoga AMIU apa gitu? Ini tadi, semoga kejayaan AMIU di masa-masa lalu bisa kembali. Setidaknya karena kita sudah terkenal di Wonocatur, mungkin kita akan terkenal lagi di Balikpapan atau di Jogja, memperluas jangkauan ya. Kalau tentang dana ya nanti bisa kita mencari dana di mana ya. Karena saya percaya kalau event besar itu juga butuh dana yang besar, budget yang besar atau pengorbanan yang besar gitu. Jadi tidak ada kata instan ya, kecuali ini nggak ada yang semuanya ada instan, cuman ada fruit. oh enggak, saya nggak menyebutkan merek ya. macam-macam. Iya, jadi apa ya,
Ya pengen saya sih itu, jadi teman-teman maju lagi, istiqomah, jangan mudah menyerah, karena AMIU itu yang dibutuhkan ya keistiqomahan gitu. Keikhlasan, keistiqomahan. Ikhlas, istiqomah ya. Semangat. Biasa. Udah. Sekian. Oke, kita udah berbincang-bincang panjang dengan Mbak Vira hari ini. Terima kasih sekali lagi kepada Mbak Vira Ningrum selaku Perspektif. oh iya, disclaimer dari perspektif Mbak Vira Ningrum selaku iya, masih harus riset lagi lebih lanjut tentang AMIU itu kapan sih dan bagaimana sih dan siapa sih yang melopori dirinya AMIU itu sendiri gitu ya. Tunggu di podcast selanjutnya. Terima kasih Mbak Vira atas waktu dan kesempatannya untuk berdiskusi bersama di sini. Teman-teman, kalau ada kata-kata yang membingungkan ataukah ada ya banyak banget yang mohon maaf, karena kita juga baru Iya, ini dadakan ini. Segmen dadakan. Saya sebenarnya tidak pede dengan depan kamera sebenarnya. Terima kasih Sobat AMIU yang sudah menonton output hari ini. Sampai jumpa di output selanjutnya. Assalamualaikum.